Setelah kejadian pingsan itu, setiap mau jalan berapa langkah, itu suaranya ada. Posisi gue tuh ngadep ke dia, kita saling hadap-hadapan kan. Sebelah kanan tuh jurang. Itu ada yang teriak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali dengan gue Epe di Anomali Misteri. Ya, teman-teman ya, malam ini gue kehadiran salah satu sahabat gue. Sahabat aja. Ya. Oke, Ica. Halo. Apa kabar, Ica? Alhamdulillah baik. Oke, kesibukannya apa sekarang? Kerja mas. Kerja di mana? Gudang oren. Oh, gudang oren. Trit gitu ya, nggak boleh sebutin ya oren. Gak boleh, jangan disclaimer. Sebagai apa di sana? Apa aja sih? Apa aja? Admin. Wah, aktif. Bukan admin slot ya. Kayak gue nggak pede ya ada narsum. Oke, oke. Cak, lu jomblo? Kayaknya sih Oke, teman-teman jomblo ya. dipromosiin Promosi ya. lagi. Oke, jadi buat teman-teman semua ya, kalau mau kenal Ica lebih dekat ya, gue izin ya, cantumin IG lu di sana ya. Boleh, tapi kalau mau deket gak boleh. Oke, jomblo bro. Ya, buat teman-teman yang mau merapat ya, silakan. Tapi lewat gue ya, lewat gue sini. Gue dulu sini. Boleh Ca ya? Oke, enggak. Gue sama kandang ya. Oke, ya teman-teman ya, malam ini masih seputar story camp ya. Cerita pendakian ya. Ya. Dan oke, dan teman-teman ya, kalau misalnya mau lihat part sebelumnya ya, apa yang terjadi sama Ica ya di pendakian apa yang kemarin ya, Gunung Slamet Selamat. ya. Dan kebetulan gue juga ada di sana ya. Mungkin teman-teman bisa lihat part satunya ya, pembahasan pos 2 Rimpakan ya, Gunung Slamet via jalur Permadi. Di situ gue bahas, gue sama si Mei ya, bagaimana kejadian Ica di lapangan dari sisi kami berdua ya. Nah, malam ini langsung dari sisi Ica yang ngalamin langsung di lapangan gitu sih. Ya, Oke, iya iya aja lu mah. Tapi ngomong ikut kemarin nggak kayak yang dari Selamat kemarin? kayaknya sih. Serius loh. Perasaan sih iya kayaknya. Oke, penasaran kan ya? Tapi sebelum kita masuk ke apa sih yang mau dibahas sama Ica, ya teman-teman gue iklan dulu ya biasa ya. Oke, buat teman-teman yang mau berselancar di dunia maya ya, kami para tim dan kru di Anomali Misteri, kita pakai provider jaringan internet dari Ulisnet yang jangkauannya meliputi Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman yang mau lebih jauh ya, mau tahu lebih jauh tentang Ulisnet ini, langsung aja ke websitenya di ulisnet.co.id. Ya, tanpa perlu berlama-lama, apa sih yang mau dibahas sama Ica malam ini? Ya, waktu dan tempatnya, silakan Cak. Ini jadi kayak ngebuka cerita yang udah lalu lagi nih ya. Jadi waktu itu di tanggal berapa sih kita ya? Lupa. Tanggal berapa ya? Gua agak lupa sih. Oh Berapa bulan yang lalu ya? enggak. Kayaknya 10, 11, 12 ya. Iya, kurang lebih. Ya, Pendakian Gunung Slamet via jalur via Permadi ya. Permadi Guci. Siap. Jadi emang dari awal mau berangkat pun emang udah ada hal-hal yang mengharuskan gak jadi ikut, tapi maksain. Tuh, kayak datang telat, Iya, ya parah kan? banget sih. Biasanya on time. Jadi waktu kita mau berangkat teman-teman ya, Ica itu masih di apa ya? Masih di Bogor. Bogor, Mm-mm. masih di kereta dan ada sedikit Kendala. chaos-chaos gitu, tapi ya alhamdulillah baik-baik aja ya. Iya. Tapi di Dan gunungnya yang gak baik-baik aja. di gunung yang nggak baik-baik. Iya, jadi awal tuh kan datang telat. Biasanya selalu on time kan, karena kebutuhan kerja. Jadi ya telat sedikit lah. Nggak sedikit sih, banyak. Banyak sih. Sempat bikin bete ya teman-teman semua gitu di lapangan. Iya, kirain juga kan udah dateng gitu kan ya ke transportasinya. Cuma ternyata kita masih harus Iya, nunggu masih nungguin lagi. lu itu mah di sana. Enggak, kendaraannya masih harus nunggu lagi.
bukan karena Ica. Oke, Jadi pas sampai di sana itu kan jam 9:30. Jadi itu kan gue dateng tuh sampai di tempat kumpul ya, titik kumpul itu jam 9:30-an sampai di sana. Nah, kebetulan transportnya juga itu telat datangnya. Jadi datangnya itu hampir mau jam 11. Jadi kita telat juga lewat jalan tol mana tuh lupa. Itu macet banget. Gak biasa-biasanya itu macet banget kan karena mungkin banyak yang ngedaki juga ya ke Iya, sana ya. kebetulan kan memang long weekendnya. Pendakian massal juga ya. Jadi rame, macet banget itu. Yang harusnya estimasi sampai jam 7 itu sampai jam 9 telat. Nah, jadi itu kan sampai di base camp tuh jam 9 ya. Jam 9. Jam 9. Nah, itu sampai di sana kita langsung istirahat sebentar, prepare. Kelar prepare itu kita habis johor ya. Iya. Habis johor. Nah, bete-nya lagi itu harus nunggu ojeknya Ojek lagi. lagi. Itu berjam-jam. 2 jam lebih kita nunggu kan. Sampai akhirnya di jam 3 sore kita baru bisa naik ke pos 1. Oke, iya. Itu pun kita misah-misah. Ada sebagian yang udah sampai di pos 2, ada sebagian yang masih trekking dari bawah, ada juga yang nggak naik ojek. Jadi dia lebih pilih jalan kaki. Ada yang naik ojek emang ya? Kemarin ya? Kan semua naik ojek. Iya, semua naik ojek. Yang bagian tim kita. Tapi ada yang enggak. Ada nggak ya? Ada yang enggak, dia lewat jalur pendakian. Oh, iya, iya, ya. Gue agak tahu. Kalau nggak salah yang dari Bogor deh. Itu dia dari pendakian, dari naik jalur pendakian. Oke. Nah, sampai di sana tuh nunggu yang lain juga kan, tel-tel yang lain buat bareng-bareng lah sampai ke sana. Tapi akhirnya Ica seorang diri jalan. Iya, dan kebetulan waktu itu gue jadi sweeper di sana ya. Iya. Jadi tuh biasanya kan kalau Ica naik tuh ya nggak pernah jalan sendiri, nggak pernah di belakang gitu ya. Nah, ini kebetulan memang lagi jalan sendiri. Karena yang lain udah di depan, ada sebagian yang di belakang kan. Mikirnya tuh ya udahlah jalan santai, nanti juga keburu sama yang di belakang kan. Jalan-jalan teriak sempet kan sama yang di belakang. Cuma nggak ada jawaban sampai akhirnya di depan tuh ada satu peserta juga yang dari sana. Ada, oh aman berarti kan ada teman. Nggak lama misah lagi. Ternyata dia udah di depan ya kan. Terus nggak tahu ini gimana ceritanya itu tiba-tiba dia di belakang. Oh, si peserta yang tadi itu. Oke. Tiba-tiba dia di belakang ya kan. Ya udahlah, mutusin buat break dulu lah ya sebentar. Break ngerokok nyebat kan di situ di bawah pohon. Banyak pendaki lewat-lewat. Terus tiba-tiba kok kayak mata tuh berat banget ya. Itu selama dari pendakian dari pos 1 ya. Mata berat banget kayak gak biasa aja gitu. Biasanya kan ngedaki gak pernah ngantuk ya. Apalagi kemarin tuh istirahat cukup. Tidur juga gak kurang gitu kan. Di mobil tidur, di base camp Oke, ini juga pendakian tidur. yang keberapa sih? Waktu kita ke Gunung Slamet itu? Ketiga ya? Ketiga. Sebelumnya udah pernah naik gunung juga ya? Sebelumnya udah ke Merbabu sama Pangrango. Oke. Nah, terus lagi ngerokok, nggak sadar tiba-tiba ketiduran dan bangunnya pun dibangunin sama peserta yang tadi ketemu. Itu di pos 2 ya? Tuh, belum. Oh, belum sampai pos 2. Belum Oke, sampai. belum pos 2. Itu masih di pertengahan mau ke pos 2. Kalau nggak salah itu udah sore, udah mau jam 5. Dibangunin mulai kedinginan lah ya karena udah lumayan sore juga kan. Posisi kemarin pakai celana pendek. Akhirnya ganti celana, pakai jaket, udah mulai lanjut nih. Tapi nyemil dulu. Nyemil, udah ngerasa energinya full lagi, jalan kan. Di situ jalan bertiga. Oke, iya. Iya kan? Terus sampailah nih di pos 2. Kita rehat, Bang Epe datang ya kan. Nah, gak lama kita makan di situ. Tapi emang di situ udah badan itu udah bener-bener berasa gak enak sih. Udah kayak aduh udah gak ini nih, kepala juga udah mulai sakit kan. Padahal sebelumnya tapi lu udah makan ya waktu itu ya? Udah. Iya, kita udah makan bareng kan ya waktu di Enggak, itu kalau di base camp di base camp ya, di base camp kita udah makan. Di base camp ya. Nah, selama pendakian pun nyemil. Oh, nyemil doang. Nyemil, pasti nyemil. Buat isi perut juga kan, biar gak masuk angin.
Sampai di pos 2 kita makan lagi kan, bareng-bareng. Makan, nyemil, ngerokok, jalan lagi. Itu udah mau maghrib, ya kan? Mungkin salah juga sih ya, maghrib kita tetap bablas ya. Harusnya Iya. kan nggak ada pergerakan ya, buat Buat jaga-jaga. jaga-jaga, iya. Ya, namanya kan Heeh. tempat gitu ya. Itu udah sampai pos 2 kita ya? Udah, Oke. itu udah di pos 2. Karena sempat buat story-story juga Iya. kan. Jalan, nggak jauh dari pos 2 tuh, itu udah ngerasain kepala pusingnya, pusing banget. Mm-mm. Padahal sebelumnya nggak pernah sepusing itu Mm. kalau nanjak, ya kan. Nah, mata tuh kayak bawaannya berhenti tuh maunya tidur. Jadi nggak bisa buat jalan jauh gitu, berhentian terus sampai ngerasain bener-bener udah nggak kuat. Pusingnya tuh udah pusing banget. Posisi kayaknya sih udah maghrib ya. Mm-mm. Nah, pas di arah mau ke pos 3, itu sempat berhenti sebentar buat nunggu yang lain yang masih di belakang. Nunggu sebentar. Jadi ada salah satu yang punya trik lah ya. Kita jalan berdua. Posisi berhenti itu kita hadap-hadapan. Posisi gue tuh ngadep ke dia kita saling hadap-hadapan kan. Sebelah kanan tuh jurang. Tuh ada yang teriak. Oke. Suaranya sih suara perempuan, tapi teriaknya tuh melengking banget. Jam berapa itu kita waktu ya? Abis maghrib. Maghrib ya? Iya, Setengah abis. tujuan, jam 6-an lah, jam 6-an lewat ya? Jam 6-an lewat lah. Iya. Pokoknya abis maghrib itu udah gelap sih. Udah gelap. Udah gelap. Nah, terus ada yang teriak. Terus kenceng banget, melengking gitu kan. Sampai bikin gendang telinga tuh sakit. Nah, dari denger itu, kepala udah nggak bisa dikontrol lagi. Sakitnya tuh udah sempat dikasih obat juga. Udah nggak sadar di situ lagi. Oke, tunggu. Berarti pada saat yang kita ketemu ini posisi lu udah nggak sadar nih ya? Yang mana tuh? Yang waktu eh pokoknya waktu bangun lu udah ketemu gue ya? Udah. Oke. Udah. Oke, jadi teman-teman situasinya begini ya. Jadi posisinya begitu gue nyampe, Ica udah pingsan ya. Ica udah pingsan. Terus di situ ada salah satu tim dari kami ya, dari ownernya ya, dari penyedia jasa tripnya. Kemudian ada peserta satu lagi ya. Terus gue di belakang, gue sama Mei ya. Iya, sama satu lagi. Satu lagi. Oh iya, sama pendamping gua. Iya. Sama pendamping gua, Bang UU ya. Iya, Bang UU. Ya, jadi kita bertiga itu kondisi Ica udah pingsan ya. Jadi ternyata kronologisnya adalah yang menyebabkan pingsan tadi ya. Lu ngedengar suara After lengkingan. ngedenger itu. Ya, ngedengar itu kencang banget itu sebelah kanan. Iya, Itu suara perempuan, Cak. suara perempuan. Itu pernah lu dengar sebelumnya suara itu? Asing sih. Asing. Asing, nggak pernah didengar. Lu nggak ngeliat apa-apa tuh? Cuma denger Enggak, doang. cuma dengar. Cuma emang pas denger itu tuh badan jadi nggak kekontrol. Kepala yang tadinya masih bisa ditahan, pusingnya itu udah nggak bisa lagi. Jadi bawaannya tuh sama mau muntah. Tapi Iya. nggak bisa muntah. Ketahan di dada, nggak bisa muntah sama sekali. Oke. Jadi teman-teman kalau ngeliat di part satunya yang gue sama Mei ya, itu sebelumnya Mei juga udah kasih informasi ke gue ya. Sebelum gue ketemu Ica di pos 2 Rimpakan ya, yang kita makan ya. Itu Mei sempat ngeliat ada satu bayangan putih di belakang. Nah, kalau itu lu lihat? bukan lihat. Jadi kayak pernah gak sih kayak ngerasa kita ada yang ngeliatin dari sudut belakang. Berarti lu ngerasain juga Ngerasain itu. kalau itu Apa yang ngerasain. dirasain sama si Cuma Mei lu nggak rasain. berani ngomong. Oke. Cuma masih di keep sendiri kan karena dapet wejangan juga dari ibu buat kalau ngedenger atau ngeliat apapun di keep dulu sampai kita turun. Oke, berarti sebelum kejadian itu, sebelum sampai pos 2, sebelum kita ketemu untuk makan, lu udah ngalamin, udah lu ngerasain itu ya, perasaan-perasaan kayak gitu ya. Ngerasain, cuma lebih kuatnya itu pas kita habis makan. Oke. Gitu. Pas kita ketemu di pos 2. Oke. Tuh. Oke, jadi teman-teman ya, gue lanjut lagi ya. Jadi begitu gue ketemu Ica dalam keadaan pingsan, ya gue kasih pertolongan ya, apa sih, ngebangunin Ica ya, bagaimana caranya gitu ya. Karena berat banget ya. Kalau itu berat banget, gue berpikir standar aja gitu ya, hipotermia Ca. Iya. Hipotermia, sempat dibantu sama Mei ya, sama beberapa kawan juga ya, kasih pertolongan pertama, buka jalan napas, kemudian diolesin apa ya GPU atau minyak-minyak apa gitu ya. Minyak. Tapi dia tetap nggak bangun.
Jadi ada beberapa lama ya, sekitar setengah jam lebih lah kalau kurang, kalau nggak salah ya. Jadi alhamdulillah setelah setengah jam lebih Ica siuman ya. Cuma pertama kali yang gue lihat begitu dia bangun itu matanya udah kemana-mana Cak lu Cak. Jadi lu nggak fokus ya. Lu nggak fokus, terus kita panggil-panggil ya, Cak, Cak gitu. Cak fokus Cak. Terus gue sempet sempet apa namanya? Sempat agak ada ngerasa sesuatu yang aneh gitu ya, yang maksud gue kalau misalnya pingsan atau gejala hipotermia itu nggak seperti itu gitu ya. Jadi sedikit gue bacain di telinga kanannya ya, tiba-tiba ada reaksi ya, ada reaksi Ica langsung apa waktu itu ya, lu langsung sadar ngeliat gue, perasaan lu gimana? Apa ya? Kayak perasaan takut, panik juga. Karena kan posisi kita di gunung tengah malam. Enggak tengah malam ya, maksudnya malam lah ya. Posisi di gunung malam gelap, bingung juga. Hmm. Takutnya kan kayak, aduh gimana nih nanti nggak bisa pulang apa gimana gitu kan. Karena ke-trigger sama kejadian-kejadian yang sebelumnya. Oke, jadi begitu lu bangun, yang lu rasain atau yang apa sih yang ya yang lu rasain deh seperti itu Gak selain tenang bingung, aja. gak tenang. Gak nyaman ada di situ juga. Oke teman-teman ya, singkat cerita, begitu Ica bangun ya, gua ajak ngobrol Ica udah agak agak nyambung gitu ya. Kita lanjutin perjalanan ya. Iya, ngelanjutin perjalanan. Tapi setelah kejadian pingsan itu, setiap mau jalan Mm. berapa langkah, itu suaranya ada. Oke, Ada. masih ada. Masih teriak dengan teriakan yang sama, lengkingan yang sama, dan nada tinggi. Itu ada. Terus coba berhenti kan, makanya kan banyak berhenti ya. Itu nggak ada kalau berhenti. Oke. Jadi setiap break ada. Nggak ada, jalan ada. Kayak gitu terus berulang. Makanya kan sampai nggak kuat, capek. Soalnya teriakannya tuh bikin kuping sakit. Itu sempat lu kan sempat jalan duluan tuh kepisah lagi sama gua kan. Agak berapa lama ya kan? Karena gua lihat lu situasinya udah oke, didampingin sama penyedia jasa juga kan. Bertiga kan lu ya? Bertiga. Ah, ah. Jadi lu jalan depan itu gua udah nggak ngeliat lu lagi nih. Nah, selama perjalanan itu yang lu rasain yang tadi tuh masih Masih, ada. Oke. masih. Dan dari versi yang dua orang itu pun, dia ngedenger. Tapi bedanya dia diketawain. Diketawain. Iya. Berdua dengar. Cuma kalau itu aku nggak dengar. Mungkin karena udah nggak fokus kali ya. Berarti di depan itu ternyata bukan lu doang yang dengar, tapi teman-teman yang dua ini juga dengar. Iya, Oke, gua nggak ada informasinya ke arah sana ya. Oke. gitu. Dan akhirnya begitu nggak lama, itu yang gue pengen tanyain. Lu pingsan lagi di situ, yang kedua kalinya. Katanya iya. Apa yang lu rasain sebelum pingsan itu? Masih sama, perasaan yang sama. Sakit kepalanya tuh nggak hilang. Sakit kepala nggak hilang? Sakit kepala nggak hilang. Ditambah itu dada jadi nyesek. Mungkin vegetasinya kali ya. Ya, mungkin bisa jadi karena kita Iya, jalan malam kan ada iya, rebutan oksigen sama eh, tumbuhan gitu ya. iya. Dan rasa mau muntah tuh semakin kuat. Tapi nggak bisa muntah. Ketahan. Kan nggak enak banget ya kalau mau muntah nggak bisa dimuntahin. Tuh. Setelah itu lu nggak inget lagi tuh. Lu nggak ngeliat apa-apa Cak waktu itu Cak. Enggak sih. Cuma paling kayak sekelibat, sekelibat. Sekelebat-sekelebat. Mm-mm. Sebelum lu pingsan tuh. Lu Iya, lihat sekelebatan lewat kiri iya. kanan segala macam. Cuma nggak yang jelas banget. Oke. Nah itu ada di kayaknya bawah jurang ya. Gitu Oke, ya. bawahnya jurang mas sebelah kiri emang agak blank lembah hati. Blank ya. Ya. Oke, jadi situasinya teman-teman ya. Setelah pingsan yang pertama yang tadi Ica jalan ke depan ya. Tadi yang lu bilang ya, lu ngeliat sekelebatan juga. Tapi sekelebatan yang sama lu lihat waktu di belakang, Sama, sama sama kayaknya sama. perasaan lu seperti dilihat atau Iya, diperhatikan gitu ya. itu masih ada sih perasaan kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak orang lagi intai. Kayak nggak tenang aja. Jadi selama ngedaki di Slamet itu gak ada happy-nya. Oke, gue lanjut ya. Gue lanjut lagi kronologisnya. Begitu Ica pingsan ya. Kalau teman-teman denger yang versi di part satu yang gue sama Mei ya. Jadi pingsan yang kedua kali, ya kita bangunin lagi ya. Gue coba untuk bangunin Ica lagi. Yang kedua itu gue udah pakai bacaan lagi ya.
Gue bisikin apa sih di telinga kanan, di telinga kiri ya. Nah, tiba-tiba reaksinya makin makin berat gitu. Yang tiba-tiba gue dipegang sama Ica kenceng banget gitu. Lu nggak sadar tuh Cak kayak gitu tuh? Enggak. Oke, dia nggak sadar bro. Oke. Mereka bilang mereka ngebangunin yang 2 orang itu ya. Mm-mm. Ini frontal aja nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Sampai dibanting pun nggak bangun. Itu belum ketemu gue itu. Belum. Sempat dibanting loh. Mereka bilang sih sempet kayak Oke. nggak dibanting Oh, kenceng nggak ya. dibanting Jadi kencing ya, kayak kayak digabruk-gabruk coba aja. digabruk-gabrukin kayak Oh, gitu. Mungkin mereka ngiranya cuma bisa jatuh jatuh biasa, biasa. Oke. ya kan? Apa tidur gitu. Mm. Mungkin efek dari obat yang tadi habis diminum ya kan. Tapi itu enggak. Jadi udah dicubit, udah dibanting, banting kayak gitu tetap nggak bangun. Oke, ekstrim ini harusnya yang dibanting. Mungkin kalau orang Digusrak-gusrak gitu. normalnya pasti kesakitan sih Mm-mm. dan bangun ya. Harusnya kalau tidur biasa tuh enggak. Oke. Jadi reaksi yang kedua itu begitu gue bacain itu, lu tuh pegang kenceng gue nih, apa narik baju gue segala macam, terus pandangannya juga nggak fokus lagi kan. Makanya kita waktu itu coba, cak fokus cak, lu lihat gue, lu ingat gitu kan. Lu ingat kita, gue ajak lu ngobrol tuh. Ingat kita naik orang apa naik gunung berapa orang gitu kan. Terus lu lihat ke apa ke muka gue, lihat ke muka eh teman yang ada di situ gitu kan. Siapa aja lu inget nggak gitu kan. Dan itu lu nggak ada reaksi cak di situ. Itu yang gue rasain ya, yang gue lihat ya. Tapi lu nggak inget tuh ya? Enggak. Oke. Blank dah di situ. Dan sadar-sadarnya gimana tuh? Pas kita Setelah berapa mau, lama kan lu udah akhirnya lu sadar lagi kan? iya, itu kalau nggak salah pas kita mau ngelanjutin, tetap maksain buat ke pos 3 kan ujung-ujungnya nggak jadi tuh. Heeh. Tetap ada di situ kan. Karena Ini belum emang, pingsan yang ketiga ya. emang, Lu 3 kali soalnya. Yang paling ekstrim itu oh yang berarti bukan. Kalau kalau iya pingsannya 3 belum. kali itu kita yang udah mau ke, mungkin yang udah mau ke Iya, arah pos 3 ya. iya. Itu nggak tahu, nggak nge juga. Lu nggak ya? Nggak nge. Pokoknya intinya begitu lu udah oke nih, kita ajak ngobrol udah nyambung, akhirnya lu jalan lagi nih. Lu nggak ingat itu ya? Nggak. Ingetnya itu nge-nya bener-bener full 100% sadar ya. Mm. Kita jalan lagi ya udah yang pas kita mau ngecamp. Oke. Jadi teman-teman ya, pada saat yang tadi si Ica bilang ya, kan 3 kali dia pingsan ya. Nah, begitu dia jalan lagi yang dari pingsan yang kedua, itu udah gua cover tuh, udah gua cover. Nah, ternyata Ica udah mulai apa ya, udah mulai lemas ya, udah mulai nggak enak tuh lu jalan tuh. Akhirnya apa, disandarin ke kiri, istirahat sebentar. Nah, dia pingsan lagi, pingsan yang ketiga. Nah, yang ketiganya ini yang ekstrim. Begitu kita coba apa ya bacain sedikit di kuping kiri dan kuping kanan ya sampai lu bilangnya apa waktu sadar ya waktu sadar lu ngomong cak lu ngomong gue pengen di sini gitu lu nggak sadar lu ngomong kayak gitu. Oke, jadi teman-teman ya kalau lihat lagi part satu nih baik lagi sama Mei ya Ica tuh bilang dia pengen di situ. Akhirnya sempat dibentak ya, bukan dibentak sih ya, apa sih di omong lebih kencang lagi sama si Mei ya. Cuma dia tetap bilang katanya apa? Saya tetap mau di sini wangi gitu loh Cak ngomong. Tuh, Lu nggak sadar Cak? pakai parfum kali ya. Oke. Nah itu Dibanding kita udah berpikir nih, ini udah bukan bukan hipotermia, bukan apa sih gejala mountain sickness gitu ya. Ini udah di luar itu gitu. Gitu. Makanya tadi yang gue tanya, Cak, lu kronologisnya apa sih, Cak, sebelum kejadian itu gitu ya. Tapi tadi bilang kan lu sempat denger teriakan, apa segala macam gitu. iya, karena kan kalau mereka yang lain bilang Ah, kurang energi, kayak kurang makan, kurang istirahat. Enggak sih. Semua cukup. semua cukup. Makan cukup, Di base camp lu di makan, base camp di makan pos juga, 2 lu makan. makan, nyemil juga kan, di jalan juga nyemil. Tidur pun cukup banget. Mm-mm. Karena sepanjang jalan dari Jakarta sampai Jawa Tengah itu tidur. Iya. Jadi kalau dibilang kurang tidur, kurang istirahat, enggak. Ada. Logikanya kan masih ke Iya. situ ya. Nah, ada satu yang gue baru inget ya, ada satu yang bener ekstrim. Begitu lu bilang lu mau di sini gitu ya, gue mau di sini aja, di sini wangi. Terus sempat gue bilang ya teman-teman.
mungkin tahu ya di Cita 41 yang gue ancam ya, gue sempat ngancam sih. Kalau nggak mau keluar, gue bakar aja gitu. Apanya nih yang bakar? Dan gue kaget tiba-tiba lu ngomongnya apa, Cak? Kalau mau bakar, bakar aja sambil ketawa-tawa. Ah, ah, enggak gitu. Beneran, Cak, saksinya Enggak banyak. gitu. Itu Jadi maksud mending sendiri. itu maksud gua. Gue pengen tahu sebenarnya yang lu rasain tuh apa gitu loh. Maksud gua, apakah lu cuma ngedengar suara lengkingan atau lu ngeliat kelebatan atau apa gitu. Lu ngeliat nggak sesuatu yang aneh gitu maksud gua. Gue sih penasarannya di situ gitu. Kalau wujudnya banget masih enggak. Mm. Enggak kayak kadang kalau lagi ngelihat yang lihat. Cuma kalau lagi enggak ya paling sekelibatan yang enggak jelas kayak siluet aja gitu kan. Cuma emang posisi di situ tuh gak nyaman. Buat ada di situ tuh gak nyaman banget. Iya. Kayak aduh udah pengen buru-buru nih. Kalau bisa kita nyatu lah sama yang udah ngecamp di atas ya kan. Karena kan udah buka tenda juga kan. Belum ya. Belum, Belum. bukan Porter tenda. telat juga Iya, ya. Itu tuh juga salah juga ya. Porter tenda telat. Porter iya. buat Karena emang situasinya udah crowded kan, emang karena pendakian itu terlalu banyak banget padet gitu, padat banget. banget gitu. Kita nggak dapet tempat juga di sana gitu. Iya, nah terus kan kayak udah nggak pengen aja di situ gitu. Perasaan udah nggak tenang aja, nggak nyaman. Cuma karena keadaan yang mengharuskan kita buka tenda sebelum di pos Iya. 3, akhirnya kan kita buka tenda di situ. Ya itu karena gue apa ya, gue mutusin emang mau buka tenda di situ karena udah gue ngeliatnya udah gak kondusif gitu kan. Itu kita sempat diskusi juga kan, dalam arti salah satu guide ya, salah satu teman penyedia jasa ya, yang mendampingi kita kan jalan duluan kan, karena Karena mereka dia dia harus juga ngurus dia yang ngurus di yang di depan, atas. dia harus ngurusin di atas, bagaimana situasi di atas ya. Iya, karena kan emang semuanya datang telat ya, Ah, nggak mungkin dia ngebiarin mereka nunggu lama-lama ah, ah. juga kan, karena Akhirnya dia sisa yang bertanggung jawab. sisa di belakang gua sweeper, terus elu dan beberapa peserta 2 orang ya. Dua, Dua sama dua. pendamping satu. Enggak, peserta satu. Peserta tiga. Kan Ica, Ica, Mei, Mei, sama Bang Bang Uji. Epe, Bang Ujis, Bang Uu. Ya, Bang Uji kan peserta di situ. Iya. Iya, peserta. Iya. Jadi pendampingnya tinggal gua sama Bang U. Iya. Sementara satu pendamping lagi yang dari penyedia jasa OpenTrip ini udah jalan duluan kan di depan Mm-mm. kan untuk mantau bagaimana situasi teman-teman di depan gitu ya. Iya. Nah, itu yang tadi gue bilang ya. Jadi selama perjalanan itu setelah pingsan yang kedua ya, setelah Ica ya agak ngoceh-ngoceh gitu ya. Lu bilang enakan di sini wangi, saya nggak mau keluar. Kalau mau bakar, bakar aja gitu, nantangin sampai sampai gue ditarik ya. Dan akhirnya ya gue baca bacain lu kan, gue bisikin lu kan berapa ayat-ayat gitu kan. Nah, habis itu lu nangis Cak. Habis lu nangis, lu pingsan, tiba-tiba em, kondisi Mei ya, pada saat itu kan ada si Mei ya. Malah dia yang drop Iya, ya. malah dia yang drop. Udah gitu Mei pegang pundaknya gitu. Dia minta tolong gue juga kan, sakit segala macam. Jadi teman-teman, apa yang masuk ke Ica ternyata pindah ke Mei nyerang. Itu posisi eh, penyedia jasa masih ada. Udah nggak ada itu Cak. Masih, Oh iya, masih. oh iya. Masih tapi kita jalan Kita duluan. oh iya. Karena Bang Epe ngurusin kami. Udah gitu ada teman dari Tangerang ya, Bekasi juga ya. Bekasi Ada juga. Bekasi juga Nah, yang di situ ikut ngumpul posisi ya. dia masih ada. Hmm, Waktu kami nyampe, kita bareng-bareng, dia baru jalan. oke. Dan yang lucu lagi, yang 3 orang dari Bekasi itu yang sangar-sangar gitu ya. Mereka diem aja, skut gitu takut ini apa yang terjadi ini Tapi gitu. ketemu lagi loh di Iya, tapi atas. ketemu lagi. Ketemu baik loh Ya, dia, gue say thank you baik juga sih. buat buat Respect teman-teman ini banget, ya. iya. Dia bawain carrier gua segala macam, ngebantuin kita dari sisi itu gitu ya. Karena emang mungkin dari sisi yang lain dia nggak bisa gitu ya. Iya, baik banget dia. Hmm, Nggak kenal, padahal hmm. nggak kenal ya. Ya, mungkin kalau teman-teman yang itu bisa lihat kita nih cerita di sini ya, mungkin bisa ketemu Ya, lagi tuh ya. mudah-mudahan ya kita bisa Dari satu. Bekasi Tambun ya, Iya. dari Bekasi Tambun. Enggak, dia bukan Tambun. Tambun, Masa? iya Tambun. Karena gue ketemu lagi pas turun di atas puncak, gue ketemu lagi. Iya kan kita ketemu di atas. Oke, kita kembali lagi yang tadi. Satu hal yang gue rasain ya selama gue lewat di jalur pendakian itu gitu ya. Yang gue lihat itu bukan dari sana, Cak. Itu yang gue penasaran. Bukan dari sana. Bukan dari sana. Gue sempat berpikir bahwa
lu punya sesuatu yang lu bisa ngeliat sesuatu nggak? Kadang bisa, kadang enggak. Gue mau tanya sama lu nih, ini kejadian yang di Gunung Slamet ini kejadian pertama atau kedua atau sebelumnya lu pernah ngerasain? Sebelumnya udah pernah Ah, kan, bener kan? di penelitian pertama, Oke, di mana itu? Pangrango. Di Pangrango. Jadi Ada waktu kejadian apa itu di Pangrango? Oke, ini melipir dikit ya, melipir melipir dikit dari dikit ya, cerita nggak apa-apa. Slamet ya. Karena gue penasaran ya, apa yang lu rasain, apa yang terjadi sama Ica di Gunung Slamet itu ya, Takutnya sosoknya gue nggak pernah dari temuin gitu sana loh. ya. Ya, sosoknya gue nggak pernah asing buat gue Iya. gitu. Jadi tuh kan waktu kita ke Pangrango itu dapet trek malam. Oke, Jadi jalan itu jam 5-an lah, setengah 6. Sampai di camp area Kandang Badak. Karena kan kepisah ya. Gue jalan duluan buat sampai lebih cepet lah. oke, kronologisnya nanti kita ceritain lagi di cerita berikutnya dari Ica ya. Oke, intinya maksud gue, eh kejadian yang di Gunung Slamet itu pernah lu rasain di Pangrango juga. Nah, Oke, tapi kalau yang di Pangrango itu gue ngeliat. oke. Yang gue tanya, yang di Pangrango atau yang di Slamet itu sama nggak sosoknya? Itu yang gue tanya. Kan yang Makanya makanya gue tanya kan tadi lu kan, itu lu pernah suara yang lu dengar nih di pos 2 Rimpakan ya? Itu pernah lu dengar sebelumnya nggak? kalau di Pangrango gue nggak denger teriaknya, Nggak dengar tadi. tapi gue dengernya nangis. Dan itu Oke. bukan gue doang yang denger. Hampir lima-limanya denger. Gue berlima. Itu semuanya denger. Bukan cuma gue doang. Tapi posisi di situ pas gue nengok ke belakang, gue ngeliat wujudnya. Lu ngeliat wujud. Cuma kalau yang di Slamet, gue sama sekali nggak ngeliat bener-bener yang jelas gitu ya. Gue cuma ngeliat sekelibat-sekelibat doang. Cuma kalau yang di Pangrango itu jelas. Nggak, sekarang gue tanya, yang di Slamet sama yang di Pangrango, menurut lu sesuatu yang sama bukan? Yang lu rasain? 70-30 sih. 73. Oke. Oke. Masih bingung juga karena kan bukan pawangnya aing. Bukan boy. Bukan pawangnya. Jadi nggak ngerti. Jadi jadi sempat gue bahas juga ya, gue diskusin juga ya. Yang pertama itu bukan dari Akamsi bahasanya gitu ya. Ya, bukan Bukan, penghuni bukan. Akamsi ya. Jadi tebakan kita itu sosok yang mendampingi Ica gitu loh. Makanya tadi apakah pertanyaan gua apakah lu udah pernah kenal sebelumnya, udah pernah ngalamin gitu segala macam gitu. Tapi begitu lu cerita yang di Pangrango, ya mungkin kalau misalnya gua cerita lagi sama kawan gua yang coba gua ceritain masalah waktu gua di Gunung Slamet itu ya. Gua ada kawan Ca Hmm, yang gue coba konsultasi gitu kan. hmm, Ya kita sepakat gitu loh bahwa yang pertama itu bukan dari Gunung Slametnya gitu iya. kan. Bukan dari pos 2 itu. Jadi berarti jangan khawatir gitu ya buat teman-teman yang lewat jalur itu tidak ada masalah Nggak apa-apa. apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa. Itu Aman, aman. aman-aman aja gitu. Dan yang kedua itu adalah bawaan lu. Maybe. Karena nyerang si Mei juga pada waktu itu ya. Setelah nyerang lu apa sih mungkin kita jadi ancaman kali ya buat buat dia gitu ya. Mungkin ya. Gue Jadi ngerasanya seperti semuanya itu. kena ya. Heeh. Nyerang si Mei tapi begitu kita udah clearin ya. Ya alhamdulillah aman aman-aman iya aman-aman aja gitu ya. Gitu. Oke, Cak. Gini, lu bisa ngeliat, lu punya kemampuan. Kalau kayak tiap menit Selain di gunung lihat dah, selain di gitu. gunung. Lu pernah ngeliat sesuatu di luar itu gitu, selain Iya. mereka. Oke. IndiHome. IndiHome saya. Ayo, sini. Nggak tahu, nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi intinya lu pernah ngeliat ya. Di mana, Cak? Kosan. Kosan. Itu kosan kematian. Kosan mana? Oke, skip dulu. Nanti kita ceritain tuh. Oke, jadi kembali ke pendakian Gunung Slamet ya. Begitu peristiwa itu ya, setelah terakhir apa ya kita sebutnya ya, peristiwa bakar-bakaran gitu ya. Boleh Jadi kali. jadi setelah diancam ya untuk keluar dari badannya Ica ya, kemudian si sosok ini nantangin bakar-bakar aja gitu kan. Akhirnya ya kita bacain ya beberapa ayat gitu kan. Dan alhamdulillah kondusif Ca Iya, pada iya. waktu itu ya. Cuma karena fisik kita udah terlalu lelah ya. Jadi teman-teman ya, perjalanan apa ya mencekam ya malam itu ya. Itu Mencekam terlalu dramatisir banget dramatis. sih. Iya, soalnya lu juga udah nggak udah goyang-goyang juga, lu udah gak kuat juga gitu kan. Dalam arti energi udah habis di sana. Dan teman-teman juga yang lain juga eh
capek juga. Akhirnya salah satu peserta itu bilang kenapa kita nggak camp aja Bang Epe gitu kan. Akhirnya gue lihat situasi, gue putusin untuk camp. Iya. Jadi kan kita istirahat ya di Hmm. situ ya. Pagi pas mau summit itu lagi di jalan sama kami kan berdua tuh, kita bertiga doang kan. Sempet kami buka omongan, Apa dia bilang? Cak, mau disamain nggak apa yang kita lihat, apa yang kita rasain? Si Mei ngomong gitu. Iya, posisi kan malam kita nggak banyak ngomong kan, Mm, dan belum ada buat tanya apa nih yang dilihat, apa nih yang dirasain, yang didengar apa nih, mm. karena kan emang nggak kondusif banget kan ya. Jadi malam itu buat istirahat aja. Di pagi itu kami bilang gitu, kita ngomong barengan, sama. Apa yang dibahas? Yang dibahas yang ada di pos 2. Oke, berarti yang dilihat si Mei itu yang sebelum pos 2 yang pakai baju putih. Di pos 2 itu. Di pos 2. Terus kita Oke. lagi makan. Oke. Oke. Yang di Tuh. balik pohon. Ya, yang ada di ujung deket pohon. Oke. Nah, di situ. Nah, ternyata sama. Kayak apa sih? Ica nggak jelas ngelihatnya. Cuma Kak Mei yang jelas. Apa yang dijelasin sama dia? Kak Mei sih bilangnya itu perempuan ya, Oke. tapi tinggi. Cuma nggak tahu ya detailnya gimana karena nggak terlalu banyak tanya. Cuma waktu itu kami bilang buat coba kita samain Ca, sama nggak apa yang kamu lihat, apa yang aku lihat. Mm-mm. Ternyata sama. Cuma dia nggak dikasih denger yang kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kalau dia denger Ya, kalau menurut cerita dari si Mei sih dia dengar suara itu. denger ya. Ya, teman-teman kalau ingat apa lihat lagi cerita di part satunya ya, itu hampir mereka tuh dengar ya. Si Mei dengar, si apa yang dampingin lu juga dengar ya, kawan kita yang penyedia jasa open trip ini gitu ya. Iya. Sama beberapa peserta yang 2 orang ya. Tapi gua nggak denger, Cak. Itu yang gue bingung. Nah, bingung kan? Sama saya juga bingung. Oke. Terus kan Ah, kita kan berhenti ya mm-mm. deket yang batang kayu Ya, jatuh tuh kan yang waktu kita summit itu ya. break ya Mm-mm. buat nunggu Bang Uu juga Iya. ternyata dia nggak jadi naik tuh Bang Uu Ih, ya. parah itu Bang Uwe. Parah ya. Kita nungguin lo sejam, Akhirnya dengar ya. taunya dia udah di bawah. Iya. Jadi Nah, setelah setelah apa ya? Setelah kita summit ya, eh ada satu pendamping gitu ya, yang dampingin kita. Ternyata dia nggak ikut ke nggak ikut, atas tapi ya. nggak bilang, nggak ada Iya, konfirmasi. Kita karena dia nunggu. lelah ya, dia lelah, Cak. Ya, mungkin lelah ya. Malam itu dia nggak tidur. Karena malam itu Iya. kan gue nyusul sama Bang U ke Oh, depan ke atas ya. iya. Nyusulin tenda yang di atas buat ngeliat situasi bagaimana aman atau tidak gak di Hmm. atas gitu. Nah, terus kita kan Bang Epe sempat tidur bentar ya di situ ya, Iya, istirahat. Nah, waktu terus summit sama ya. Kak Mei itu sempat cerita-cerita sedikit dan ternyata emang eh latar belakang gue sama Kak Mei itu hampir sedikit sama. Maksudnya Sama-sama punya bisa sixth sense. bisa merasakan. Iya, cuma bedanya dia lebih peka. Cak, di belakang gue ada apa, Cak? Ah, jangan kayak gitu, apa? Indigo tapi takut. Indigo monyet. Ya beneran, nggak bisa, Indigo monyet. Oke, oke. nggak Gak, bisa. gue bingung nih. Teman-teman ya, lu kalau misalnya mau Ica nih jomblo ya, lu mau Gue sambil deketin, bakar deh ya, ya lu ngerokok lah. Lu kalau mau deketin Ica, lu harus lewatin dulu nih apa yang di belakang Ica nih. monggo. Tapi gue Monggo aman ya. dikenalkan dulu. Aman ya, gue aman ya sama di belakang lu ya. Enjoy aja. Oke, peace. Ya, gitu deh, karena kan sama-sama dari Jawa. Tehnya Sunda ya? Iya, dia Sunda. Sunda. Enggak, lu baru sadar lu ngerasa punya kemampuan itu sejak kapan? Sebenarnya emang udah sadar sih. Dari keluarga pun udah ngasih tahu. Berarti lu waktu di Gunung Slamet tuh udah sadar ya? Apa? Waktu di Gunung Slamet itu lu udah tahu berarti ya bakal ada kejadian bakal ketemu yang macam-macam. Dari Pangrango pun gue udah sadar. Gue udah tahu. Masalahnya setiap gua ngadain suatu pendakian, gue pasti tanya, Cak. Itu nggak ada informasi ke gua dari peserta yang bisa gitu kan. Gue biasanya kan wawancara, gue bisa gue tanya gitu kan. Kalau ada mah gue kalau gue tahu mah Prepare ya. prepare. Nah, gue nggak tahu gitu, nggak ada informasi ke gue dari lu tuh. Sebenarnya dari awal gue mutusin buat ngedaki pun, orang tua gue tuh takut. Ya takutnya itu. Karena dia tahu gue sensitif.
Apalagi gue penakut. Gue Sensitif sensitif penakut. Baik. Gitu. Jadi mereka tuh kayak ngeraguin. Nah, tapi di pendakian Pangrango Merbabu ini gue didukung. Sama nyokap. Iya, buat ya udah nggak apa-apa nanjak aja, cobain aja hal baru gitu kan. Karena emang dari dulu gue pengen nanjak tapi mental gue belum kuat karena dorongan dari ibu pun masih setengah-setengah. Jadi masih takut gitu buat gue nanjak, dilepas nanjak gitu kan. Lepas burung kali dilepas. Nah, tapi di pendakian Selamat ini dia ragu Oke. dan hampir gue nggak diizinin. Diizinin tapi dia ragu gimana tuh? Jadi ya udah jalan aja tapi yakin. Tapi Kan jadi tetap bikin gue ragu. tapi diizinin kan intinya kan? Diizinin, Lu jangan bilang lu nggak diizinin sama nyokap lu diizinin, pada waktu di Gunung diizinin. Slamet ya. Cuma dia ngizinnya tuh kayak ragu, kayak nggak sepenuh dari hatinya. Gue kan bisa bedain. Kayak dia ngizinin gue ke Merbabu, Tunggu. Nyokap lu tahu lu sensitif. nyokap gue pun sama, Oke. emang turunan. Oke. Lu lanjut nih cerita nih. Nyokap gue pun sama, malah justru dia tuh yang ngasih tahu gue Oke. gitu. Kalau gue ada ininya nih gitu kan, ada diri gue lah. Gue penasaran nih ya. Sorry nih gue potong nih penasaran. Nyokap lu pernah kasih tahu nggak bahwa siapa yang ada di belakang lu? Pernah. Betul Dan kayak apa? Kayak apa? dan Perempuan. bukan. Tadi dulu bukan. Enggak, gue pengen tahu nih, yang di Gunung Slamet itu yang tadi gue bilang itu, nyokap lu tahu itu pendamping lu bukan? Bukan. Bukan yang itu berarti? Bukan. Oke. Nah, yang nyokap gue bilang pun sama gue pun pernah dimimpiin. Oke. Gitu. Dan nyokap gue pun sama. Tapi kalau dia kan apa ya? Bukan dimimpiin lagi, tapi dikasih lihat. Itu setiap malam Jumat. Waktu gue masih tinggal di kampung ya. Oke. Gitu. Waktu almarhum Bahuti gue masih ada. Oke, itu kita kesampingin dulu itu buat next story. Panjang kayaknya. Panjang kayaknya. Panjang. Nggak, yang pengen gue tahu itu berarti sosok yang bukan nyerang sih, yang menyertai lu waktu di Gunung Slamet, ya itu bukan original pendamping lu, bukan. Bukan. Oke, yang kedua yang kita tahu itu bukan dari sana. Pertanyaannya itu dari mana? Gue nggak tahu. Lu nggak tahu, Cak? Lu Gue nggak nggak pernah tahu. nggak tahu. Jadi sekarang ada, Cak? Tadi lu bilang ya di awal cerita ya, teman-teman dengar ya di awal cerita ya. Takutnya ngikut kan gue tanya kan, itu ngikut nggak yang dari Gunung Slamet? Tadi bilang apa? Maybe. Oh, maybe. Kayaknya. Berarti lu tahu dia masih ada di sini. Kayaknya. Pokoknya dari tadi belakang gue panas. Oke. Jadi maksud gue kalau dibilang sama nyokap, apa yang di belakang lu bukan yang cocok perempuan ini, yang di Bukan, Gunung gue pun Slamet. pas pulang dari Selamat gue cerita. Oke. Gue Oke, cerita. dia bilang apa? Gue bilang ke nyokap gue, Bun, kemarin dapet kejadian kayak gini. Gue malah diomelin sama mama gue. Nggak, dia ngomelin gimana? Lagian kan udah dibilang, yakin gak gitu. Soalnya kalau dia udah ngomong kayak gitu, pasti dia bakal tahu ada kejadian kayak gitu. Tuh, cuma dia nggak mau ngomong, gue keselnya di situ. Kita telepon nyokap lu aja, Be. Udah jangan, udah tidur. Jangan ganggu. Lagi ini sama Penasaran gue. bokap. Oke. Itu skip lah. Ya, maksud gue, gue kepikiran lu yang di Pangrango ya sebenarnya ya. Maksud gue, apakah itu yang dari Pangrango juga? Gue nggak ngerti. Lu nggak tahu Gue juga, nggak ngerti ngerti. juga. Lu nggak coba komunikasi sama dia, Cak? Gimana? Gue nggak ngerti. Oh, lu Gue nggak nggak tahu? bisa. Kalau Oke. buat komunikasi gitu diri gue sendiri gue nggak bisa karena kan gue kan indigo anjir. Tadi lu bilang lu indigo. Gue six sense, tapi gue nggak terlalu peka banget. Cuma bisa gue ngerasain, ngelihat pun bisa. Indigo belum jadi. Indigo belum jadi mungkin. Telur setengah matang kali ya. Oke. Gitu ya. Oke, kembali ke Gunung Slamet ya. Jadi setelah summit, apa yang disampaikan sama Mei sama gitu ya. Sama. Pertama sama yang lu lihat ya. Terus yang kedua, kalian bisa merasakan sesuatu yang janggal di sana gitu ya. Iya. Namanya itu. Sama. Ada lagi nggak disampaikan sama Mei? Udah sih. Di pos 2 aja karena kan kita nggak kemana-mana lagi. Iya. Cuma sekitaran situ. Oke. Terakhir nih. Begitu kita summit kan alhamdulillah aman ya.
Terus masih ada waktu untuk turun, yang gue pikirin waktu itu ya. Makanya gue bilang sama teman-teman cover dulu, jangan sampai lu kena malam pada waktu pas turun. Ujung-ujungnya kena. Ujung-ujungnya kena. Itu kan karena kita rame, karena ojek gitu ya. Begitu lu turun, ada lah yang lu rasain nggak? Cuma merinding-merinding biasa. Merinding biasa. Itu biasa karena di gunung ya. Iya. Sosok itu masih Feeling gue sih waktu itu masih 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 kayak ada yang ngeliatin gue ya. Cuma gue nggak tahu persis itu yang kemarin atau bukan. Cuma emang pas di pendakian turun tuh ngerasain yang sama. Pas di pos 3 kuatnya di situ. di pos 3 Pos 3 pas kita ngecamp. pas kita camp. Itu kan arah ke pos 3 tuh. Mm-mm. Iya, di situ. Oke. Berarti kalau kesimpulannya nih, selama lu melakukan pendakian di Gunung Slamet via jalur Permadi ya, apa yang lu rasain kemarin tuh, peristiwa dari pos 2 terus ke pos 3, kalau gue mau tanya, area yang sensitif ya dari jalur itu di mana aja? Pos 2 mau ke pos 3. Oke, pos 2. Selebihnya gue nggak tahu karena kan gue nggak kemana-mana lagi. Selama di Selamat gue di situ doang. Waktu pas turun di pos ojek, Hmm? itu si Mei bilang sempat nyampein ke gua gitu, di situ rame ada bocah-bocah kecil pada gelendotan di keril-keril para pendaki gitu kan. Gue ngerasa berat emang. Lu ngerasa berat? Padahal keril gue sandarin. Oke, lu ngerasain kayak gitu juga nggak? Iya. Gue nggak ngerasain kalau banyak anak kecil ya. Cuma gue ngerasa keril gue berat. Posisi kan keril gue nggak ada apa-apa. Iya, lenggang. Gue nggak bawa eh sleep bag ya. Gue nggak bawa. Itu semua ada di keril yang lain. Heeh, Ya kan? Itu gue lenggang banget. Tapi berat. oke. Itu cuma di pos ojek tuh. Berarti kalau misal lu Posisi kita sama-sama duduk iya, kok. iya semua kan Duduk iya, rata duduk karena kan ngantri ya, oh, ngantri ngantri. ojek ya. Hampir 3 jam kita ngantri Iya, ya. posisi gue di belakang si Dadan. Oke. Posisi gue belakang Dadan. Emang gue ribut mulu tuh sama dia tuh. Salah satu peserta Rival gue tuh dia tuh enggak, gue nggak bisa disatuin tuh sama dia. oke. Udah di situ gue kayak badan gue berat ya kan. Gue sampai hampir ketiduran. Tidur gue malah tuh di situ. Saking gue udah lemesnya. Itu karena lelah ya. Ya mungkin ya. Hmm. Tapi di situ emang karir gue berat banget. Padahal gue lenggang. Baju satu doang. Jadi kalau lu mau tambahin selain dari pos 2 ke pos 3, salah satunya adalah di Pos. dan menurut lu itu energinya besar nggak atau ada apa sih? Ada kemungkinan mengancam para pendaki nggak di sana gitu? Enggak sih. Lebih di pos 2 mau jalur pos 3. Oke. Yang lebih kuatnya sih di situ. Itu menurut lu ya? Ya menurut gue. Tapi nggak tahu yang lain ya. Yang ngerasain juga. Cuma menurut gue sih di situ. Karena emang gue benci banget jalur itu. Udah. Gue gak mau ngulang gue. Itu sih yang bikin Nggak gue lu serius sempet. lu nggak mau naik lagi sana cak kalau gue Bukan ajak? gue sempet kepikiran buat. Aduh gue udah gak mau lagi nih nginjekin kaki di sini. Karena gue ke-trigger terus gitu kan. Sugesti kan bikin ini ya. Bikin kita semakin ngedrop ya. Makanya gue sempat punya pikiran. Gue mau nanjak kemanapun asal gue gak mau ngulangin jalur ini. Lu nggak mau lah jalur Permadi lagi? Gue udah gak mau lewat jalur Kalau mau Kemadi ajak lagi. siang-siang gitu, Hmm? kalau siang-siang gue ajak Kalau jalan siang gitu. Kita kalau kemarin jalan karena siang ya mungkin gue masih jalan terang lah. ini ya. Cuma kalau kita dapet tracknya kayak kemarin lagi. Gue lebih baik gak ikut Oke, jadi beneran. lebih ke trek sebenarnya. Lebih ke tracknya aja sih. Bukan lebih ke suasana bisnisnya sama aja. Oke. WTF. Sama aja. Udah gue gak mau ngulang lagi liat rumah di Gucci. Oke. Sama kayak di Pangrango juga gue kapok. Gue gak mau ke situ lagi. Tapi lu nanti ceritain di Pangrango ya. Gue ceritain. Siap. Oke, Cak. Eh, masih ada, Cak. Kalau lu mau kasih tahu ya bentuknya, mukanya, fisiknya apa segala macam. Kalau fisik gue gak terlalu ini ya. Karena cuma siluet. Siluet, siluet. Siluet ya. Selulit itu. Cuma beda loh. Hmm. Kayak dia tuh kayak apa ya? Kayak kabut. Tapi ngebentuk. Kayak kabut tapi ngebentuk. Kayak kabut. Tapi kalau kabut kan aur-auran ya. Bentuknya ya.
ngebuyar gitu kan. Kalau ini enggak, kayak padet aja gitu. Bentuknya gimana? Bentuknya tuh kayak gimana? Bentuk orang gitu, ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya gitu. Gue nggak ngeliat itu, gue cuma Lu jangan ngeliat ngeliat gue kayak gitu. Gue paling males. susah ngedeskripsi ini susah. Gue pernah ngeliat lu kayak gini waktu di Gunung Slamet ya lu. Kalau kayak gini. Ya gue gak khawatir sih. Tapi aman ya. Oke, ngebentuk poci kah? Kunti kah? Kunti sih lebih. Jadi ke kunti. Itu kenapa gue bisa bilang kemungkinan dia ngikut gue ke rumah lo ini. Yang dari Gunung Slamet ya. Iya, itu kan gue pulang tuh kan kita kan siang ya. Tapi gue nggak langsung pulang. Itu gue pulang rada sore, mau maghrib. Itu banyak ponakan gue. Dan ada satu ponakan gue yang nempel banget sama gue tuh ngelebihin dari dia nempel sama nyokapnya gitu. Dan pas di waktu gue pulang itu, gue taruh keril, gue cuci muka, gue cuci kaki, gue pengen tempelin dia gitu. Gue pengen, biasanya kan gue peluk, gue ciumin nih. Dia nggak mau, nangis malah. Itu yang bikin gue mikir kayak, apa mungkin ikut kali ya? Soalnya nggak biasa-biasanya nih anak kayak gini. Jadi sebenarnya kan kita udah bahas tadi, Cak. Bukan yang ngikut dari rumah ya. Tapi itu yang menyertai lu, Cak. Sebelum naik Gunung Slamet itu udah menyertai lu. Itu yang kita bahas waktu itu Mungkin gua ya. konsultasi sama temen gua. Kan gue ceritain juga kan Hmm, masalah apa yang gue alamin di Gunung Slamet nih. Gue punya peserta pendakian seperti ini. Nah, sempat temen gue ini bilang itu bukan yang dari Gunung Slamet, tapi yang menyertai lu. apa? Cuma kan tadi lu bilang kan dari nyokap bukan sosok yang itu gitu kan. Bukan. Tapi yang lebih kuat yang laki-laki ya, Iya, yang yang laki-laki. laki-laki ya. Apa mungkin dari yang tempat gue yang lama, kosan? Oke, Cak, nanti cerita lagi yang di Pangrango ya. Itu gua sih masih penasaran bahwa sosok itu sebenarnya yang menyertai lu dari mana gitu ya. Itu yang jadi misterinya gitu ya. Oke, terakhir, Cak. Dari selama lu pendakian di Gunung Slamet kemarin ya. Berarti kan lu ada pengalaman ketiga nih ya. Dari Mm-mm. Pangrango, Merbabu, sama Gunung Slamet ya. Hmm, Kalau dilihat dari sisi mistis ya, misterinya, apa yang bisa lo ambil kesimpulan dalam pendakian? apa ya? Gue bingung juga sih. Ya, mungkin kalau naik gunung supaya nggak kena trigger yang kayak gitu, lo harus berpikir positif apa. Iya, kalau itu harus ya. Sama mungkin lebih ke coba bawa happy aja sih. Oke, berarti dari sisi mistis dan pendakian lo harus berpikir positif gitu ya. Iya, sama kayak kalau misalnya di hati tuh ragu, atau dari orang tua pun ngizininnya nggak 100%, lebih baik dibelakangin dulu lah. Oke, berarti Daripada nanti kejadian yang enggak kan, karena restu orang tua oke. itu banget ya, ngaruh banget ya. Berarti naik gunung harus ada izin dari orang tua gitu Harus ya. harus jadi nggak bisa main jalan-jalan aja gitu kan. Kalau orang tua nggak tahu kita nanjak pun, kalau ada apa-apa di sana kan yang susah juga orang tua, keluarga sendiri kan. Apalagi kalau cuma kayak buat coba-coba gitu. Aduh, rescue mahal. Oke, kalau dari sisi lain gitu, apa yang lo bisa sampaikan ke teman-teman netizen kita di Anomaly ini dalam pendakian apa sih yang mesti disiapkan atau di preparing gitu loh. Fisik sih yang utama ya. Fisik yang utama biar hindarin kayak hipotermia atau gejala-gejala pusing yang lainnya gitu. Sama ya makan aja sih yang cukup ya buat energi kita nanjak, karena kan pendakian lumayan rumit ya jalannya. Hmm. Terus sama gak usah lah bawa aneh-aneh. Apa tuh yang aneh? Ditinggal dulu di rumah. Oh gitu, itu yang bisa mencerna yang satu frekuensi sama lu ya Iya, sebagai orang yang bisa hmm, bisa merasakan sesuatu yang di luar nalar iya, gitu ya. nggak usah dulu lah. Oke. Kalau buat ke gunung disingkirin dulu. Oke, Nggak bikin susah satu juga. lagi Cak, terakhir. Pesan lu apa sih buat para teman-teman yang menyediakan open trip di lapangan gitu ya? Mungkin lu sebagai peserta nih ya, Ah, apa sih yang bisa lu sampein ke teman-teman nih? buat yang penyedia jasa ya.
lebih ke safety aja sih ya, sama kayak prepare. Kalau kita kan nggak ada yang tahu ya, peserta lainnya itu punya kemampuan di luar normalnya manusia ya, kayak punya six sense atau bisa dibilang indigo gitu. Mungkin dari penyedia jasa tersebut harus lebih ada satu orang yang bisa Ada dukun, ngendaliin ada semuanya. dukunnya itu. Ah, iya, dukun. Bukan dukun cinta ya. Oke. Berarti gitu ya, harus ada yang bisa lah gitu Bisa menurut lo ya. buat, karena kan dia yang Tapi bisa kan pegang tapi kendali. kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu nih peserta itu bisa atau enggak, atau mungkin ada ancaman di luar sana gitu yang berbau-bau misteri gitu kan. Kan kita nggak pernah tahu yang seperti itu. Ya mungkin bisa di briefingin sebelum nanjak Malah gitu jadi kan. parno nantinya. Oke teman-teman, sebelum naik gunung ya jangan ngomong macem-macem, jangan buang buang apa sembarangan gitu kan. Ya Nanti kamu kesurupan kalau atau buang apa. apa sembarangan kan itu memang memang anjuran dari sana. Kita Iya, kan sebagai pengunjung pun juga harus menjaga ya juga maksudnya di kan. briefing. Nanti kalau misalnya seperti itu, nanti lu diganggu sama makhluk astral kan jadi parno, Ya Cak. nggak gitu dong ngomongnya. Oke. Saya peserta nih Iya, oke. gitu. Jadi kayak harus lebih preparing aja sih buat ada satu orang yang bisa pegang kendali kayak gitu. Kita kan nggak tahu ya kejadian nanti kayak gimana gitu kan, atau bener-bener ada yang sensitif banget gitu. Kita kan nggak ada yang tahu. Jadi ya, Oke, siap. buat keselamatan kita semua aja sih. Siap. Setuju juga. Ada lagi mau lu sampein nggak? Jangan egois sih. Jangan egois. Siapa Jangan nih? egois. Peserta atau panitia? Semua. Semua. Jangan, ya namanya penyedia jasa ya. Open trip namanya kan ya. Hmm. Nggak bisa kayak buat ninggalin satu sama lain gitu, atau dari tim-tim yang lain gitu, sesama peserta juga, karena kan kita nanjak bareng-bareng, pulang pun harus bareng-bareng. Dan kalau misalkan satu peserta ada yang punya kendala kayak gitu di pendakian kan yang susah krunya juga kan. Jadi tanggung jawabnya pun dari krunya, karena kita kan ikut di penyedia jasa tersebut. Ya tanggung jawab kita serahin semua ke penyedia jasa gitu. Jadi kita datang selamat, sehat, pulang pun harus kayak gitu. Karena lu bayar ya. Karena ya satu itu bayar. Oke, siap. Kalau lu nggak bayar, nggak apa-apa. Ya enggak juga dong. Nggak juga. Oke. Enggak juga dong. Nggak juga. Oke, ada lagi yang lu sampein? Udah sih itu aja. Oke, siap. Ya. Oke, Cak. Thank you banget ya. Lu udah mampir di sini. Thank you banget. Cak. Ya, teman-teman ya. Sebelum gue sudahi ya. Ada lagi? Nggak ada? Udah. Oke. Karena udah malam juga ya. Iya, Iya. bukan malam. Oke, pagi. Ya, oke teman-teman. Satu lagi pengen gue sampaikan bahwa tempat gue bercerita, gue ada di Warkop ya. Warkop Miracle. Warkop Miracle yang lokasinya ada di Jalan Raumulya, Jalan Ciketing Raumulya, Bekasi Timur. Jadi buat teman-teman yang mau hangout, mau nyantai atau mau Ngopi-ngopi ngopi-ngopi cantik. cantik, mau Kesini aja. ya mau main ML Atau juga, mau Mobile Legend ya mabar maksudnya. nih, Mabar. main ML juga. Sini sama Ica. Oke, Kita ke siap. Warkop Miracle. Miracle di Jalan Ciketing, Rawamulya, Bekasi Timur. Atau mau ketemu Ica di sini. Nggak mau lu indigo. Harus berhadapan dulu Oke, tapi ya kenalan dulu nggak mau. tapi. Lu pikir 2 kali atau 3 kali itu. Aduh banyak yang mental soalnya sayang. Oke, Banyak yang mental. oke, siap. Oke, segitu dulu pertemuan kita malam ini. Jangan lupa untuk dukung terus Anomali Misteri dengan cara subscribe, kemudian like kalau kalian suka, dan share kalau memang ada manfaatnya dari apa yang gue sampaikan di sini. Kemudian kasih masukan dan saran di kolom komentar ya, supaya gue lebih baik lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat ya. Insya Allah ya. Oke, sekian dulu dari gue, Epe Ica. Sekali lagi thank you banget, ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.